Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di podcast kali ini, aku kedatangan tamu-tamu nih yang Masya Allah ya, ini datang dari jauh-jauh, tapi bertemunya juga Masya Allah deh, kita bisa dipertemukan di sini. Nah, jadi di sini pertama aku mau kenalin dulu teman aku, ada Zahida Farhati. Sekarang dia sedang ada di Mesir. Selanjutnya ada Tika Hamidah. Sekarang dia sedang ada di Sudan. Dan satu lagi adalah Salma Wafiko. Salma Wafiko sekarang lagi ada di Indonesia. Tapi sebenarnya kuliahnya itu lagi di Turki, teman-teman. Wah, jauh banget kan? Jauh-jauh nih teman-teman aku. Alhamdulillah bisa nyempetin hadir di podcast kali ini. Ini perjuangan banget ya teman-teman. Jadi benar-benar nyari waktunya itu emang susah banget. Jadi ya ala kuliah insya Allah. Sebelum kita akan mewawancarai mereka, oh iya sebenarnya apa sih temanya di podcast kali ini? Insya Allah tema di podcast kali ini adalah kita akan berbicara tentang kuliah di luar negeri. Ini Masya Allah ya, nih narasumber sekarang udah ada dari mahasiswa Mesir, mahasiswa Sudan, mahasiswa Turki. Insya Allah mereka akan menjelaskan detail tentang pengalaman-pengalaman mereka di luar negeri sana. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai untuk mewawancari mereka, kita akan memberikan sedikit refreshing gitu sebelum mulai. Apa namanya? Ice breaking ya, pecah es. Ice breaking. Ya, kita akan melakukan ice breaking dulu nih. Oke, jadi gamenya adalah permainan This or That. Pasti teman-teman udah pada tahu semua nih. Jahida tahu kan, Salma juga, sama Tika juga. Tahu dong. Ini salah satu di antara kata di sini. Kita mulai ya. Oke, yang pertama kita dari Tika Hamidah. Iya. Pengusaha atau berusaha? Berusaha. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Miskin tapi pintar. Jelek tapi bikin asik atau cakep tapi suka bikin galau? Dasar anjir. Cakep suka bikin galau deh. Pengalaman ya, Tik ya? Enggak, Jul. Jadi, alasan kamu kenapa nih pilih pengusaha atau berusaha itu pilihnya berusaha? Soalnya kalau misalkan jadi pengusaha tuh kadang suka terlena gitu. Jadi kalau misalkan kita berusaha, kita bisa maksimalkan mungkin usaha kita gitu. Ih, Masya Allah. Kaya tapi bodoh atau miskin tapi pintar? Sebenarnya nggak mesti kaya sih, nggak mesti miskin juga. Yang penting cukup. Kalau dia kaya tapi dia bodoh, sama aja dia kayak boros dengan apa yang dia punya gitu kan. Jelek tapi bikin asik atau cakep tapi bikin galau? Kenapa milih cakep? Karena enak dipandang. Kayak lu enggak aja juga. Jadi Oke. Sekarang Salma Wafiko. Musik atau video? Nah, gitu dong. Video. Terus matematika atau kimia? Enggak dua-duanya. Pilih Sal, pilih. Matematika apa kimia? Matematika deh. Mobil mewah atau suami cakep?
Ini nggak masuk akal belinya mobil. Nggak masuk akal. Mobil sama suami. Mobil apa? Suami cakep. Suami cakep. Oke, sekarang alasannya Sal. Tadi musik Pertama atau video? Video. Alasannya? Karena musik hanya dinikmati, tapi kalau video bisa dibikin dan dinikmati. Itu sih benar. Ya Tapi kan? ada juga yang suka musik ya. Ya itu pilihan orang sih. Iya. Kalau Game. kalau dilihat dari kemampuan dan bakat ya lebih ke video, jadi lebih milih video. Iya benar-benar. Matematika atau kimia? Kimia ya tadi jawab. Matematika, ya kalau boleh nggak milih, gue akan milih dah. Matematika, karena matematika itu ilmu pasti ya. Jadi yang pasti-pasti aja. Iya benar banget. Mobil mewah atau suami cakep? Sama cakep. Soalnya mobil mewah kayak gimana ya? Sebenarnya nggak usah pakai mobil juga bisa, pakai motor juga bisa kan. Kemana-mana juga pakai transportasi umum juga bisa. Ya kalau suami cakep ya kemana-mana udah enak nih. Jalan kaki juga ayo. Jul tuh. Catat Jul. Apa aja? Iya penting. Kemana-mana nggak mesti mobil mewah. Tapi kalau suami, Lagian kalau pakai mobil, kalau ke tempat kecil kan harus jalan nantinya. Kalau motor kan Lalu yang nanya. selanjutnya. Aku itu dulu. Sekarang Jahidah Farhati. Permen karet atau kue? permen karet. Selanjutnya naik kendaraan pribadi tapi macet atau jalan kaki tapi capek? Jalan kaki tapi capek. Cuci piring atau cuci baju? Cuci baju. Oke, langsung alasannya aja. Permen karet atau kue? Pilihnya permen karet ya. Ya, permen karet. Tahu permen karet? Karena permen karet nggak terlalu ngenyangin. Kalau kue sekali makan ngenyangin. Terus enak lagi permen karet. Ya nggak sih? Kayak jelas Tapi kan banget ya jawabannya. lama-lama, iya, lama-lama kan gak enak juga. Karena kalorinya nggak segede kalori kue, Jul. Wes. Ih, mantap. Kan kamu masih kurus ini, Jah. Enggak, bukan. Ya udah, permen karet mah kesukaan semua orang gitu, Jul. Lebih mudah dibawa daripada kue gitu. Iya, betul-betul. Naik kendaraan pribadi tapi macet atau jalan kaki tapi capek? Mending Jalan jalan kaki tapi- kaki. Iyalah. Kenapa? Kenapa? Karena gara-gara di Mesir aku suka jalan kaki gitu, Jul. Karena kalau misalnya misalnya naik mobil kendaraan pribadi tapi macet, nanti takutnya bawaannya marah-marah. Jadi aku lebih suka yang kayak jalan aja sekalian buat olahraga. Apalagi pribadi aku jarang senam, jarang olahraga, jadi harus olahraganya harus jalan gitu. Jadi harus sering jalan gitu. Iya, benar. Di Mesir juga sama kayak gitu ya, Jah? Jalan. Jalan. Selanjutnya, cuci baju atau cuci piring? Kenapa pilih cuci baju? Karena ada mesin cuci. Iya sih. Kalau ada cuci piring. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke sesi pertanyaan. Ini santai aja. Oke nih, teman-teman kan sekarang udah menginjakkan 2 tahun setelah lulus dari HK nih. Jahidah, kenapa sih kamu mau milih Mesir buat pelanjutan studi kamu? Karena disuruh orang tua. Terus Disuruh ternyata tapi cocok. Oh, tapi cocok. Cocok, Jul. Awalnya kan karena aku bingung mau kemana, terus akhirnya diarahin udah ke Mesir aja gitu. Oke. Tapi dari sebenarnya emang nggak ada ya, Jah? Nggak ada pilihan kamu mau kemana ya? Jadi ikut-ikut aja gitu ya? Kan kamu tahu aku mau pelin-pelan, sampai pengen ke IPB juga pengen. Kalau Tika kenapa mau ke Sudan? Alasan pertama aku mau ke Sudan karena emang aku kan di sini tujuannya pengen nyari sanad. Pertama kali banget tertarik sama negara Sudan itu karena emang di sini tuh banyak sanad Al-Quran, sanad hafalan, terus ilmu tafsir.
ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Di sini kan banyak ulama-ulama yang Masya Allah gitu kan. Itu niat pertama. Terus niat kedua, yaitu kuliah. Sebenarnya kuliahnya niatnya pengen syariah, tapi qadarullahnya aku masuknya bahasa Arab. Gak apa-apa sih, cocok aja gitu. Ih, Masya Allah. Nanti jadi ahli lugoh. Kalau dulu aku pengen jadi ahli tafsir. Oh iya nih, teman kita juga nih. Salma, kan kita dulu sekelas ya. Kenapa tiba-tiba kamu milih Turki dan mau dengan jurusan yang berbeda? Kalau milih Turki udah lama, emang dari SMP dia pengen ke Turki karena ya aku IT ya, maksudnya dari TK sampai SMA IT. Setiap dengar cerita Turki saking keponya udah pengen ke Turki. Tapi nggak pernah kebayang kalau ke Turki bakal dapet jurusan perfilman. Pengen Turki. Ya udah, alhamdulillah dapetnya YTB. Dapetnya radio televisi film ya udah. Karena kita pengen ke Mesir nggak boleh. Pengen ke Mesir nggak boleh, ke Sudan nggak boleh. Terus sebenarnya ke Turki juga nggak boleh. Terus daftar YTB juga sebenarnya nggak izin sih, bukan nggak izin, kayak nggak pakai izinkan aku ya Bimi ke Turki, nggak kayak gitu, kayak ya udah daftar aja gitu. Terus tapi niat, bukan daftar, kayak niat mau ke Turki, terus alhamdulillah keterima, baru izin. Sempat gak diizinin, tapi karena Umi tahu bahwa aku dari SMP emang pengen ke Turki, jadi maksudnya Umi yang tahu perjuangan aku gitu kan, kayak ya udah terus jelasin ke Abi, akhirnya Abi ngizinin. Kayak jadi alhamdulillah rezekinya di Turki. Alhamdulillah ya, dapat juga YTB-nya sekarang. Jah, gimana sih sekarang keadaannya Mesir? Baik-baik aja sih Jul, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik aja. Kalau misalnya ada orang bilang isu nih, apa namanya, Mesir lagi perang, Mesir lagi gitu, enggak. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa pendatang, insya Allah dilindungi asalkan gak neko-neko. Gak neko-neko ya pasti udah tau lah, nanti pasti kalau misalnya sebelum Mesir dikasih tahu gitu kan. Sebelum ke Mesir dikasih tahu gimana caranya gak neko-neko. Jadi kayak nggak perlu ikut kalau misalnya emang ada demo gitu, jangan ikut, atau jangan. Di sini kan emang tentaranya syadid banget tuh Jul. Jadi karena politiknya itu dipegang sama tentara, di mana-mana banyak tentara. Nah, kita jangan nentangin tentara gitu kan. Karena mereka kan emang negaranya pakai kudeta militer kan, kayak gitu. Jadi di sini militer yang berkuasa. Nggak bebas Jul, jadi kalau nggak enak di Mesir, kamu nggak boleh asal moto gitu. Kalau di tempat-tempat bersejarah, gitu. Oh gitu aja. Maksudnya nggak boleh asal moto? Moto iya. Apa? Nggak boleh asal moto apa? Asal moto, misalnya kita asal moto ada aja monumen misalnya, terus kita foto gitu. Dan itu ternyata emang monumennya nggak boleh difoto gitu. Aku pernah waktu itu syuting gitu di Nil, terus dimarahin, disamperin sama Syurto gara-gara Nil. Aku pas syuting Nil kelihatan suatu gedung aja, gedung pemerintah. Nah itu nggak boleh tuh. Akhirnya kita nyari sisi yang lain gitu. Nggak enaknya kayak gitu di Mesir tuh. Jadi nggak bebas jalan-jalannya teman-teman kalau misalnya emang jalan-jalan gitu. Harus pinter-pinter jaga diri gitu. Oh, bener ya, tapi emang. Tapi insya Allah aman. Kalau masyarakatnya gimana aja di sana? Kalau masyarakatnya namanya juga kayak di Siro aja Jul, ada Fir'aun, ada Musa. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Dan baik buruknya itu kayak Fir'aun sama Musa Jul, bertolak belakang. Bertolak belakang banget gitu. Banyak di sini orang baik gitu. Bener-bener kita ngasih daging gitu. Apalagi kalau Ramadan di sini ada namanya Maidatur Rahman. Jadi orang emang bisa makan buka gitu tuh. Kalau buka puasa, ya udah makan di mana-mana saking banyaknya tempat yang buka makan gratis gitu. Terus kayak mereka juga saking kultural Islamnya kuat juga, sholat di jalan, di pinggir jalan pun nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga di sini nggak malu. Aku udah biasa sholat di samping jalan. Cuma kalau contoh Fir'aun itu banyak juga di sini orang yang kayak kita sebagai pendatang suka ditipu gitu kan. Ya, aku aja pernah gak cuma ditipu, kadang kayak kalau lagi musim dingin tuh rame pelecehan. Dan aku pernah, maksudnya kasus kayak gitu, padahal kita pakaiannya tertutup gitu. Ya Allah, apa kurangnya gitu? Aku gitu mikir, aku udah pakai tertutup, pakai jaket. Tapi ya kalau kita lengah gitu, kadang suka kena. Waktu itu aku waktu itu pernah gitu tuh. Dan kayak, ya udah, buat kitanya nggak boleh takut, harus melawan gitu. Kalau di Sudan gimana, Tik?
kalau masyarakatnya di sini tuh ramah gitu, apalagi sama orang asing ya. Mereka tuh excited banget gitu kalau ada orang asing. Tapi mereka suka ngira kita orang Asia tuh semuanya Cina gitu. Jadi makanya mereka suka ngomong ni hao gitu kan. Padahal kita tuh nggak semuanya Cina kan, Asia. Tapi emang yang terkenal kan Cina. Terus habis itu di sini sih masyarakatnya baik, hampir sama banget kayak di Mesir. Kayak kalau lagi Ramadan itu banyak banget yang buka lapak gitu kalau di depan rumah. Terus suruh ngajak-ngajak kayak ngebegal orang-orang buat ngajak iftar bareng gitu, tapi gratis gitu. Terus sama juga kayak sholat itu ada tempat sholat emang khusus kayak di deket pasar, tapi di pasir gitu, cuman ada alasnya gitu, ada di tikar gitu, di atas tikar sholat gitu. Jadi udah biasa gitu kalau ngelihat orang sholat di pinggir jalan gitu, sama banget kayak di Mesir. Tapi kalau untuk kayak yang alhamdulillah di sini belum pernah sih kayak denger gitu, nggak pernah sih. Kalau kejahatan ya pasti ada, di setiap negara pasti juga ada kan. Iya, kejahatan. iya benar. Masya Allah ya, ternyata orang Sudan. Tapi iya sih bener sih. Jadi emang apa ya? Aku pernah dapat cerita juga dari kakak kelas ke kelas. Emang kalau nih ya di dosen Sudan yang ada di Libya itu ramah-ramah banget, ramah-ramah banget. Jadi kayak misalnya ada tulab yang mau foto atau atau talibah yang mau foto itu bisa gitu. Pas aku ini sih dapat cerita dari kakak-kakak. Terus pinter-pinter lagi dokter-dokter. Ya semuanya juga pintar. Cuma apa ya? Menguasai ilmu apa ya? Aku lupa. Ekonominya juga mantep tuh orang Sudan. Di sini tuh orang Sudan tuh kona'ah gitu loh. Kayak ya nerima, legowo gitu apa adanya. Dan kalaupun orang yang lebih, misalkan orang kaya atau yang mampu gitu, mereka nggak pernah melebih-lebihkan kekayaannya gitu. Kayak ya udah kita semua tuh sama, malah justru mereka tuh suka bantu gitu. Nggak pernah mereka tuh kayak sombong atau apa, nggak pernah. Itu nggak pernah. Salut juga Mudah-mudahan bisa nyusul ya aku ya. S2, amin. S1 aja belum kelar. Iya. Nah, sekarang kita udah lihat nih gimana sih di Sudan dan gimana sih di Mesir. Sekarang kita mau lihat ke Turki. Afiko gimana sih di Turki di sana? Kalau aku alhamdulillah sih. Gak nyesel tapi gak kesenangan juga. Maksudnya kalau dibilang pengen balik lagi ke Indo ya pengen, tapi bahkan kalau bisa dibilang pengen tinggal di Turki, aku bakal tinggal di Turki. Tapi tetap keluarga negara Indonesia ya. Maksudnya kayak abis lulus mau balik ke, kalau kayak gitu aku bilang nggak mau. Bahkan kayaknya pengen lulus 4 tahun, cuma pengen kerja dulu 3 tahun, 4 tahun di Turki kayak gitu. Maksudnya saking betahnya gitu kan. Tapi tetap pengen. Apa yang bikin betahnya di sana? Nggak tahu sih, mungkin karena dari semua kejadian yang bikin betah kebanyakan daripada yang nggak bikin betah. Paham nggak? Maksudnya dari lingkungan juga kayak gitu kan. Bahkan walaupun aku secara pribadi aku pernah dapet masalah pelecehan seksual 2 kali. Tapi aku pernah ke ini, aku bahasa Indonesia apa ya? Kayak ngadu, kayak berkeluh kesah, mengeluh. Kayak ke polisi, ke Satpol PP, melapor, astagfirullah, ya melapor. Lupa bahasa Indonesia nih kayaknya. melapor kayak ke Satpol PP atau ya ke polisi gitu. Sampai aku dipanggil ke pengadilan. Aku pernah kayak segini aja kalau aku pernah ke pengadilan kayak gila, kayak gue aja nggak pernah gitu ke pengadilan di Indonesia gitu, nggak pernah tuh yang mengurus-ngurus tanda tangan kayak ngaduin orang, ngelaporin orang kalau orang itu ngikutin gue, pengen kayak gini gue, terus terang pengen megang tangan gue atau apalah kayak gitu kan. Terus ya udah bener-bener yang namanya di ruang tahu kan kalau lagi sidang yang ada orang megang palu, terus ada pelaku di depan, wah itu kayak orang Turki gitu kan. Ya maksudnya sampai walaupun udah pernah terjadi kayak gitu ke aku tetap apa ya, tetap jatuh cinta gitu sama Turki gitu kan. Kayak gitu. Terus kalau buat masyarakat di sana ya itu kalau kita nggak baik-baik aja kalau kita nggak jaga diri, tergantung kita juga kayak gitu kan. Terus apa namanya, untuk lingkungan aku paling suka sama orang Turki karena mereka
mereka ini nasionalisme tinggi banget, dan karena nasionalisme tinggi itu membuat nasionalisme aku tinggi juga, ngerti gak sih? Kayak gitu. Bangga dengan Indonesia Daerah. gitu Sal di sana. Kayak gitu. Gitu. Gak tahu sih kalau kamu katanya nanya ya, masyarakatnya nasionalisme tinggi, peraturan taat kayak gitu kan. Kondisi-kondisi di sana juga ya masalah pelecehan seksual ada. Maksudnya kayak aku sendiri sebagai mahasiswa asing juga pernah ngerasain kayak gitu kan. Pernah dapat konflik, pernah sampai ke pengadilan. Tapi kayak ya udah tetap ada rasa tersendiri yang membuat aku jatuh cinta tersendiri dengan Turki, yang sampai kayak nggak mau pulang. Bahkan kalau ditanya aku pengen ngabisin waktu di mana, aku pengen ngabisin waktu di Turki aja kayak gitu. Tapi tetap lah setiap tahun pulang ke Indonesia. Tapi kayak pengen tinggal di sana kayak gitu. Masya Allah. Kayaknya Karena Turki susah gitu ya. Indah pengen banget ayo kalian gitu. ke Turki gitu. Nikah aja sama orang Turki, Sal. Enggak, nikahnya mah nggak sama orang Turki. Tapi tinggalnya di Turki gitu loh, Tik. Masya Allah ya, tapi emang pemandangan di Turki tuh bagus banget ya, Sal. Kayak iri gitu. Iya, aku pengen tahu ke Turki. Mau foto tuh bagus banget. Iya, aku pun baru sadar kalau kayak misalkan Sal, ke kota ini yuk, ada makam Nabi Yakub, Nabi ini. Terus dikasih tahu ini Sal, di San Urfa ada tempat Nabi Ibrahim waktu dibakar, yang mau dibakar ada tempatnya dikasih tahu. Terus kalau naik gunung, ada namanya Gunung Are, itu perbatasan Armenia sama Turki, itu gunung di mana kayak sejarahnya itu ditemukannya kapal Nabi Nuh. Kesini Sal, dulu tuh Rasulullah kayak gini-gini. Oke, serius Turki sebanyak ini sejarahnya, kayak yang dulu kita dengar waktu SD, waktu ya cerita-cerita di online, cerita-cerita di YouTube gitu kan, video SMP gitu. Itu ternyata bener, kayak sekarang gue itu di negara itu gitu loh. Jadi kerasa kayak bersyukur banget kayak gitu. Makanya kayak keliling Turki, keliling Istanbul aja 2 minggu nggak akan cukup. Maksudnya aku aja berkali ke Istanbul belum ngabisin tempat-tempat sejarah di sana kayak gitu loh. Jadi kayak benar-benar Turki itu tempat-tempat bersejarah yang legenda banget. Oh my God! Wow! Tika, kalau di Sudan ada program beasiswanya nggak sih? Banyak di sini tuh banyak jalur.